Sexicopedia. Sexicopedia. Ini pertanyaannya keren karena banyak sekali yang bilang orang itu nggak butuh seks edukasi. Kayak misalnya bukannya seks itu natural ya. Jadi kenapa sih harus ada seks edukasi? Apakah semua orang kalau misalnya dia kan punya kelamin ya, setiap orang kenapa dia nggak bisa langsung tahu gitu ya? Seperti misalnya proses-proses kehidupan yang lain, kayak misalnya ketika seorang anak itu mimpi basah atau ketika seorang anak itu mengalami menstruasi pertamanya. Sebenarnya seks itu tidak senatural yang kita kira. Sebenarnya kalau seks itu natural, mungkin saya juga nggak jadi seksolog ya sekarang. Jadi misalnya, apakah orang bisa langsung tahu bagaimana berhubungan seks? Jawabannya adalah iya dan tidak. Kenapa? Ada beberapa orang yang cukup paham, ya, tapi kebanyakan orang sebenarnya ketika melakukan hubungan seksual itu trial and error, atau iya nebak-nebak. Kalau benar syukur, kejadian, akhirnya dia menemukan, dia bisa belajar, evaluasi. Ada juga sebenarnya enggak gitu ya. Kenapa? Karena mitos seks itu banyak sekali sehingga orang tuh tidak benar-benar paham mengenai tubuhnya, mengenai kelaminnya gitu, meskipun dia udah punya gitu ya dari sejak dia lahir. Jadi apakah orang tanpa dikasih tahu dia udah pasti bisa? Belum tentu. Karena ada beberapa orang yang pikir ya udah karena ini adalah senggama atau bercinta atau apapun itu, begitu kelamin ketemu dengan kelamin mereka bisa begitu aja langsung. Kalau misalnya saya ingat teman saya waktu itu bercanda, ini seperti silaturahmi kelamin. Apa iya bisa sedemikian rupa? Ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Artinya apa? Ada baiknya kalau kita memahami tentang tubuh kita. Karena kita aja kalau nggak tahu mengenai kebahagiaan kita, orang siapapun mencoba membahagiakan kita akan susah. Apalagi kalau kita nggak paham tentang kelamin kita. Yang kita tahu tentang seks itu hanya sehubungan dengan mitos atau kata orang bisa jadi enaknya di orang, nikmatnya di orang, kenyamanannya orang lain sehubungan dengan kelaminnya beda dengan kelamin kita. Itu sebabnya kenapa kita mesti paham tentang kelamin kita, kebahagiaan kita, dan kenikmatan kita. Kita harus bertanggung jawab sebenarnya terhadap tubuh dan kenikmatan kita. Jadi kalau mau ditarik kesimpulannya, apakah sealami itu? Enggak juga gitu ya. Kita mesti tetap memahami, jangan mentang-mentang kita udah punya, kita nggak urusin dan kita nggak mau cari tahu. Idealnya sih begitu. Biasanya pertanyaan ini lebih sering ditanyain sama beberapa pasangan yang sudah lama berhubungan seks. Terus rasanya kok ya siapa saya ya mesti tiba-tiba mengajarkan cara berhubungan seksual. Banyak orang mungkin akan tersinggung sama pertanyaan seperti ini, tapi tidak ada salahnya daripada kalau misalnya harus bertanya malu gitu ya sama saya, padahal tinggal tanya aja gitu ya. Banyak orang justru menerka-nerka atau merasa saya kan udah punya anak, jadi kenapa saya mesti sibuk, mesti tahu hubungan seksual saya? Toh selama ini saya bahagia-bahagia aja. Oke, kalau memang jawabannya adalah Anda sudah nyaman dan bahagia dengan kondisi hubungan seksual Anda dengan pasangan, nggak apa-apa gitu. Tapi ada beberapa orang yang sebenarnya menyangkal gitu ya, misalnya dengan mengatakan enggak, kita buktinya udah punya anak. Apakah pertanyaannya lagi dengan Anda sudah punya anak gitu, artinya Anda memang berhasillah bertemu antara sperma dengan si ovarium sehingga terjadi pembuahan, tapi bukan berarti itu membuat kenyamanan dalam posisi hubungan seksual Anda itu berakhir sampai di situ saja gitu ya. Karena pada dasarnya Anda harus mempelajari loh posisi hubungan seksual baru supaya apa? Karena gini, banyak orang pada zaman sekarang tidak percaya pada monogami lagi. Orang itu banyak yang percaya bahwa aduh nggak mungkin deh dengan satu orang yang sama berhubungan seks seumur hidup. Aduh, itu melelahkan gitu, atau idenya udah pasti negatif. Tapi tahu nggak, dengan mempelajari posisi hubungan seksual, Anda itu bisa bercinta dan justru malah semakin erat dengan pasangan karena Anda bisa mencoba berbagai gaya baru dengan posisi yang baru dan dengan kenyamanan yang tetap stabil dengan orang yang sama. Sehingga ide monogami itu tidak berat lagi. Berapa banyak kalau misalnya Anda mau mengakui gitu ya, mungkin di sekeliling Anda bukan Anda sendiri. Berapa banyak sih kalau misalnya kita mau lihat,
itu kenapa sih ya kalau sama ada orang berselingkuh pasti nyarinya yang lebih muda kalau laki-laki. Terus kalau misalnya perempuan nyarinya sama yang lain, yang lebih romantis, yang posisinya lebih passionate gitu dan sebagainya. Karena apa? Nggak mungkin orang nggak butuh kan. Karena kalau misalnya kita take it for granted gitu ya, ya udahlah asal nikah aja yang penting cinta. Cinta juga harus di-maintain kan, mesti dijaga terus. Caranya gimana kalau sudah suami istri sudah cukup lama gitu ya, memiliki relationship yang cukup lama, masa mau pakai gaya itu-itu aja. Akhirnya lama-lama monogami jadi makin susah buat kita. Salah satu manfaatnya kalau kita belajar posisi hubungan seksual baru, kita tuh akan belajar mengeksplor pasangan kita dan kita tuh mendapatkan apa ya pengalaman-pengalaman menarik lewat bercinta gitu. Karena kan it take love to make love gitu. Kita perlu investasi emosinya juga. Kita perlu punya excitement supaya apa? Kalau kebanyakan orang yang berselingkuh gitu ya karena tidak mendapatkan kepuasan bercinta mengatakan habisnya nggak berasa lagi sih, nggak seru lagi gitu. Nah kali ini kita akan coba lihat apa aja sih kira-kira yang harus kita pelajari mengenai posisi hubungan seksual dengan orang yang sama, dengan kestabilan yang kita punya gitu ya, karena kayak orangnya sama terus, ritmenya juga udah cocok, belajar dong posisi hubungan seksual baru, minimal 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan kenikmatan dengan orang yang sama, seperti dengan menikmatinya dengan berbagai cara yang berbeda. Kayak makan pizza. Pizzanya mungkin sama, tapi kalau misalnya tambahin keju, toppingnya beda, rasanya beda kan. Itu kira-kira bisa membantu supaya kita bisa tetap setia sama pasangan dan tetap excited dan passionate meskipun sudah menikah 5, 10, 15 tahun gitu, bahkan sampai 50 tahun sampai maut memisahkan ceritanya.